Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Bu Vina, ibu tidak berhak melarang hamba Allah yang ingin bertaubat dan menunaikan ibadah. Sebab Allah tidak pernah menolak ataupun melarang hamba-hambanya yang mau bertobat dan ingin kembali ke jalan yang benar. Flora, demamnya semakin tinggi. Dari semalam, dia bersikeras meminta lu datang ke rumah untuk merawatnya. Mas, saya harus ke sana sekarang juga. Flora membutuhkan saya. Jangan mau, Ci. Dia pasti punya niat yang gak benar. Mama. Ini mama saya. Lepas! Diam! Cepat kamu pergi! Kamu pergi cepat! Diam! Diam! Vivi! Flora! Flora! Flora, kamu kenapa sayang? Bangun. Ini mama sayang, bangun. Flora! Flora bangun sayang. Henry, kita harus segera membawa Flora ke rumah sakit. Iya. Hei, mau kemana kamu? Jangan pernah berpikir kamu bisa menemani Flora di rumah sakit. Sekarang cepat pulang dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Cepat kamu pulang. Flora sayang, kamu harus cepat sembuh ya. Kalau kamu sembuh, Papa akan kasih apa aja yang kamu minta. Mama. Mama mana? Mama. Sayang, Mama pulang. Kenapa Mama tinggalin Flora? Mama. Suster. Mama. Ada tenang. Suster jahat. Flora nggak mau dirawat. Flora mau pulang. Flora, sayang kamu tenang ya. Nanti Papa panggilin Mama. Ya. Flora, tenang ya. Kalau kamu nggak tenang, nanti kamu sakit lagi. Bagaimana keadaan anak saya? Jangan khawatir. Suhu badannya sudah normal. Besok
Flora sudah boleh pulang. Terima kasih, Dok. Sayang, dokter bilang kamu besok sudah boleh pulang. Jadi kamu bisa cepat ketemu sama mama. Kamu sabar ya sayang ya. Kamu pasti akan ketemu sama mama. Ya? Mencintaiku. Bobby, bangun sayang. Udah sahur nih. Yuk. Iya, Ma. Bobby, bangun dong. Halo, Halo. Ini siapa ya? saya mamanya Bobby. Mau apa kamu telepon jam segini? Tante. Saya Susan, Tante. Susan? Oh, kamu yang bikin Bobby minggat kemarin ya? Mau apa kamu telepon dia? Saya cuma mau ngingetin Bobby supaya jangan lupa sahur. Nggak perlu. Mulai saat ini, kamu tidak usah telepon Bobby dan berhubungan dengan dia lagi. Mengerti? Tapi Tante jangan berprasangka buruk dulu sama saya. Masalahnya... Halo? Halo, Tante? Mama habis ngomong sama Susan. Mama kok tega sih marahin dia? Apalagi sekarang kan lagi bulan puasa. Perempuan seperti itu harus diberi peringatan. Asal kamu tahu, perempuan seperti dia akan membuat kamu jatuh terpuruk. Mama udah selidiki asal-usul dia. Dia kan yang kakaknya tukang jual diri itu kan? Mama, mereka tidak seperti yang Mama bayangkan. Dasar anak naif. Pokoknya, Mama tidak mau kamu bergaul dengan Susan lagi. Mama inginnya kamu bergaul dengan perempuan keturunan baik-baik. Kalau kamu masih bergaul dengan Susan, berarti kamu anak durhaka. Sekarang kita makan sahur. I'm sorry, Dri. Maaf, Dri. Ternyata tidak bisa jauh-jauh dari kalian. Kita kan saudara, Dri. Masa tidak bersatu? Manik, ini bulan puasa. Lu sih murim, tapi badan lu tuh bau. Sorry, Dri. Tapi, I masih boleh tinggal di sini kan, Dri? Please, Dri. Please. Oke. Lu boleh tinggal di sini, tapi ada syaratnya. Iya. I tahu. I harus baik-baikan sama Flora. Bukan cuma itu, lu juga harus benar-benar berubah. Dan lu juga harus puasa. Oke, Dri. No problem. Oke. Bagus. Halo, gimana Nick? Kamu udah diterima kembali lagi sama Andri? Udah, tapi I sebel. Masa I disuruh puasa? Mana mungkin I mata-matain kalau perut I lapar. Aduh, Monik, kamu tahan dikit lah, Nick. Demi masa depan kita. Kamu kan tahu kalau aku dapat tugas terbang mendadak. Lagian siapa lagi yang jadi mata-mata di sana kalau bukan kamu? You kan tahu, setiap 2 jam I harus makan. Gimana I bisa mata-matain Andre? You know lah, you know. Iya tahu. Makanya gue nggak mau lama-lama lu tinggal di rumah gue. What? Oh, nggak apa-apa. Oke, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Andri, I habis telepon Pak Ustadz. I mau belajar ngaji, tapi Pak Ustadznya sibuk. Ya sudah, I tidak jadi deh. Belajar aja sama Bibi. Oke.
Assalamualaikum. Flora? Halo Flora. Mama, kenapa Mama nggak mau ngerawat Flora? Apa Mama nggak sayang Flora lagi? Flora, Mama sayang banget sama kamu. Tapi Mama nggak bisa ke sana, Flora. Mama takut papa kamu dan Tante Vivi marah lagi. Dan bikin kamu tambah sakit. Kalau Mama nggak kesini, Flora jadi tambah sakit. Flora, Halo? Flora? Flora? Flora. Flora, Mama kemari, Pak. Iya sayang. Mama pasti kemari. Kamu tenang ya. Sekarang lebih baik kamu istirahat, ya. Kamu istirahat. Kamu istirahat sayang. Tapi Ci, udah berapa kali Andri membuat kamu terhina? Kemarin dia menampar kamu dan melarang kamu ngantar Flora ke rumah sakit. Sekarang apa lagi yang mau dia lakuin terhadap kamu? Saya nggak peduli, Mas. Flora adalah yang terpenting buat saya. Dan dia sedang membutuhkan saya. Ci, kamu hanya menengoknya sebentar kan? Atau kamu juga akan menginap di sana? Saya belum tahu, Mas. Biar saya mengantar kamu. Setelah itu saya ke kantor. Baiklah, Mas. Terima kasih. Saya sangat membutuhkan pengertian kamu. Ada apa yuk kemari? Yuk diam-diam mau cari Flora ya? Gue harus buru-buru ketemu Flora, Nick. Gue baru mau jemput lo. Flora udah nunggu di kamar. Gue pergi ke kantor dulu ya. Hati-hati, Andri. Flora, Mama. Flora sayang. Mama jangan ninggalin Flora lagi ya. Mama nggak boleh lupain Flora. Flora sayang banget sama Mama. Flora, perlu kamu tahu, walaupun kita jauh, tapi Mama nggak akan pernah melupakan kamu. Kamu akan selalu ada di hati Mama. Dan sekarang, Mama sudah di sini. Mama akan tetap menemani kamu sampai kamu sembuh. Ai nggak akan biarkan perempuan sampah itu menguasai rumah ini. Mencintaiku. Bob! Bobby! Sorry, gue lupa ngambil kartu SKS. Bobby! Bobby tunggu dulu, Bob!
dari gue terus? Lo ngegratisin gue ya? Lo nggak mau ngomong sama gue biar cuma semenit doang. Sorry San, gue buru-buru. Gue udah janji mau buka di rumah. Udah lah Bob, jangan jadiin puasa sebagai alasan. Kalau lo emang nggak mau ketemu sama gue, udah ngomong aja, nggak usah bohong. Gue dilarang nyokap buat berhubungan sama lo, San. Terus lo nurut aja apa yang dibilang sama nyokap tanpa berusaha untuk belain gue. Sorry San, gue nggak mau jadi anak durhaka. Lo tuh... Pak, tunggu sebentar, Pak. Kamu kok kelihatan sedih? Kenapa? Lagi ada masalah ya? Jangan bohong kamu. Nanti puasanya batal loh. Bobby berubah, Kak. Sekarang dia nggak mau deket lagi sama Susan. Kenapa? Kemarin-kemarin kalian baik-baik aja. Ceritanya panjang, Kak Dimas. Susan kecewa banget sama dia. Di saat Susan udah mulai percaya dan jatuh cinta sama Bobby, tapi dia malah ngehindar dan gak nanggepin Susan, Kak. Cinta tuh sadis banget ya, Kak. Susan jadi kebayang gimana perasaannya Kak Dimas kalau Kak Dimas mencintai Mbak Suci, tapi Mbak Suci nggak nanggepin cinta Kak Dimas. Kamu ini ngomong apa sih, San? Itu cuma perumpamaan kok, Kak. Bener, Vi. That woman, Suci. Dia terus tinggal di sini. Dan Andri ngebiarin dia bebas ke sana kemari. Sayang, aku masih harus terbang. Seandainya aku ada di situ, perempuan sampah itu tidak mungkin bisa berbuat seenaknya. Kamu juga harus waspada, Nik. Jangan sampai perempuan sampah itu merebut mahkota ratu yang seharusnya menjadi milikku. Oh, jangan khawatir. Selama I ada di sini, perempuan sampah itu akan kena batunya. Hai. You mau mencuri ya? Dasar perempuan kotor, sampah. Rupanya you punya darah pencuri juga. Lu salah paham, Nick. Gue cuma mau nyari buku cerita kesayangan Flora yang ada di sini. Halah, dasar perempuan licik, pembohong. You sangat berbahaya. I mau bilang Andri. Monik, ada apa ini? Apanya yang berbahaya? Enggak, Kondri. Tadi ada kecoa. Suci minta sapu. Nici sapunya. Nih. Dah. Andri, tadi gue cuma mau cari buku cerita kesayangannya Flora. Lu tahu di mana? Nih. Papa, Mama, Flora bahagia sekali. Iya sayang, Mama juga bahagia sekali. Nah, sekarang satu suapan dari Papa. Flora
Flora senang deh bisa terus begini. Kamu juga senang sayang? Papa juga senang banget bisa kumpul-kumpul seperti ini. Kak Dimas. Harusnya Mbak Suci ikut buka puasa bersama kita. Papa, Mama, Flora senang deh bisa terus begini. Kamu juga senang sayang? Kamu tidur ya? Ma, Flora nggak bisa tidur. Mama tahu kenapa kamu nggak bisa tidur. Karena boneka teddy bear yang dari Mama nggak ada ya. Besok Mama akan bawakan boneka yang sama persis dengan boneka yang Mama kasih buat temenin kamu tidur. Sayang, Mama sekarang harus pulang. Karena banyak sekali tugas yang harus Mama kerjakan di rumah. Kamu ngerti kan? Ma, besok Mama kemari lagi kan? Kamu bobo ya? Masukin dulu tangannya. Mencintaiku. Tuh, puasa pertama sholat tarawih. Sekarang sudah jalan sama cowok lain. Ibarat pepatah, walau seekor kera dikasih cincin, ya tetap saja jadi seekor kera. Ci, itu siapa? Ngomong kok nggak pakai otak? Udah Andre, biarin aja. Gue masuk dulu ya. Bu, tolong jangan asal nuduh. Suci tadi pergi bukan kemana-mana, tapi dia nengokin anaknya. Saya harap masalah ini menjadi jelas dan tidak ada gunjingan lagi. Dasar cewek nggak bener. Punya anak, tapi tinggal sama orang lain. Iya. Kamu udah buka puasa, Ci? Maaf Mas, saya nggak sempat buka puasa bareng di sini. Nggak perlu minta maaf. Flora kan segalanya buat kamu. Tadi kamu buka bareng Andri juga ya? Flora pasti senang. Mas, udah jangan berpikir yang macam-macam. San, lu tahu kan kalau kita ngadain buka puasa bersama? Iya, gue tahu. Tapi lo nggak usah pakai acara pegang-pegang segala deh. Udahlah, San. Lagian lo sama Bobby kan udah putus. Itu bukan urusan lo. Bobby, gue mau ngomong dulu sama lo, Bob. Bobby. Kenapa sih Bobby? Masa diajak ngomong langsung pergi? Bener-bener nggak tahu diri banget. Oh ya, jangan lupa buka puasanya ya. By the way, sorry tadi gue megang tangan lo. Soalnya gue takut langsung ditinggalin, dicuekin sama lo. Seperti yang biasa lo lakuin ke Bobby. Ada kemajuan pesat. Kondisinya semakin membaik.
mamanya yang merawatnya. Memang, kasih sayang seorang ibu adalah obat yang paling mujarab. Ya Flora ya? Nik, gue berangkat ya. Sebentar lagi Suci datang. Tolong lu jagain Flora dulu. Oke deh, Bos. Mama, Mama bawa boneka. Iya sayang, ini buat kamu. Tangan kamu kotor. Cuci tangan dulu ya, nanti mama bacain cerita. Ya? Baik, Ma. Karena itu, betapa terkejutnya Azhar dan istrinya ketika beberapa hari kemudian mereka menemukan sang bayi masih hidup. Diam-diam mereka sering menengok sang bayi yang sudah ditaruh di dalam sebuah gua. Ketika Ibrahim sudah tumbuh menjadi seorang anak, Azhar membawanya pulang. Saat itu, pemerintah membunuh semua bayi laki-laki itu. Flora. Flora sayang. Kamu kenapa? Flora. Flora. Bibi! Monik! Bibi! Bibi, Monik! Belum ada sambungnya sih. Bibi! Monik! Bibi! Mama saya. Bibi! Lu punya mata nggak sih, Bob? Kalau jalan lihat-lihat dong. Lu juga nggak lihat apa gue lagi jalan? Tapi lo yang nabrak gue duluan. Ayo cepet ambil bukunya. Gue salah apa? Buku-buku lo ambil aja sendiri. Ya udah, biar gue aja yang beresin. Masa puasa-puasa kalian berantem? Ntar batal lagi. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Thank you, Zal. Yuk. Sekarang bagaimana keadaan anak saya, Dok?
Kenapa dia tiba-tiba sesak nafas? Sepertinya anak ibu menghirup racun hewan. Tapi untungnya ibu segera membawa dia kemari. Kalau tidak, racun tersebut akan melebar hingga ke lambung, bahkan berakibat fatal. Racun, Dok? Iya. Kamar Flora harus benar-benar bersih dan jauhkan dari segala benda-benda yang mudah terkena debu, kotoran, apalagi racun hewan. Baik, Dok. Terima kasih. Sama-sama. Cepat sembuh ya, sayang. Flora saya, sabar ya. Mama ada di sini dan akan selalu menjaga kamu. Mencintaiku. Kurang ajar. Nggak ada yang angkat di rumah Suci. Flora dibawa kemana? Ai tadi ke laundry, tahu-tahu mereka hilang. Jangan coba-coba main-main sama aku. Kalian telah berusaha mempermainkan. Monik, telepon polisi, laporkan soal penculikan anak. Cepat. Bagus. Lu coba-coba culik Flora, akhirnya ciut sendiri. Jangan main-main sama gua. Ri, Flora tiba-tiba aja sesak nafas dan gue coba telepon lu tapi teleponnya mati. Bohong, telepon di rumah nggak mati. Coba aja. Ri, gue nggak bohong. Flora sakit dan gue benar-benar membawa Flora ke rumah sakit. Kalau lu nggak bohong, apa yang menyebabkan Flora harus dibawa ke rumah sakit? Tadi pagi dokter bilang keadaannya dia makin membaik. Dokter bilang Flora menghirup racun, Ri. Racun? Racun dari mana? Itu nggak mungkin. Kamar Flora itu selalu bersih. Lu pasti terlena. Lu nggak becus ngerawat Flora. Jangan-jangan lu yang ngebawa benda-benda beracun itu ke dalam rumah ini. Iya kan? Gua nggak nyangka. Lu bisa seteledor itu. Gua bener-bener salah. Ri, gue yang melahirkan Flora. Mana mungkin gue tega meracuni anak kandung gue sendiri. Flora butuh mama, Pak. Kalau nggak ada mama, siapa yang tolong Flora? Flora nggak mau mama pergi. Lebih baik Flora ikut mama saja. Papa harus baikan sama mama. Bi, tolong keluarkan semua barang-barang yang ada di kamar ini dan bersihkan. Ruangan ini harus benar-benar bersih ya, Bi. Bi, boneka ini juga lebih baik dicuci. Baik, Bu. Ma, boneka Flora. Flora sayang, kata dokter, buat sementara tidak boleh banyak barang-barang di sekitar kamu. Mama takut udara kotor menempel di boneka itu. Andri, maafin gue Andri, gue janji gak akan teledor lagi. Tapi gue mohon kasih gue kesempatan supaya terus bisa jaga Flora. Semua tergantung Flora. Semua demi kebaikan Flora. Asalkan dia tetap di sini. Dimas, Andri baru aja mau nganter saya pulang. Mulai sekarang aku yang akan terus menjemput kamu. Supaya aku nggak perlu lagi cemas menunggu kamu di rumah. Lo nggak usah khawatir. Sebentar lagi Flora sembuh. Dan Suci tidak akan disibukkan untuk setiap hari datang lagi ke sini. Tapi Andri, gue besok pasti datang lagi.
Flora sayang. Mama, tadi Flora mimpi indah. Mimpi apa? Flora seperti melihat surga. Ma, sebenarnya Flora rela meninggal asal Mama dan Papa bersatu. Flora sayang, kamu tidak boleh bicara seperti itu lagi. Manusia tidak bisa menentukan kapan dia meninggal. Hanya Allah lah yang bisa menentukannya. Flora, Allah juga yang menentukan. Kamu punya papa dan mama. Flora sayang, selamanya kami akan tetap jadi orang tua kamu. Tapi kamu tidak boleh lagi ya menyebutkan kata meninggal. Ya. Andri, Ada apa, Vi? Andri, aku benar-benar udah gak tahan lagi, Andri. Aku bosan kalau harus terus-menerus terbang dan meninggalkan kamu juga Flora di rumah. Aku selalu gelisah dan gak konsen di kerjaan, Andri. Setiap hari aku selalu memikirkan kalian berdua. Aku merasa berdosa besar jika aku tidak puasa bersama kalian. Dan yang lebih membuat rasa berdosaku tambah besar, aku tidak bisa mencurahkan seluruh waktuku untuk Flora, Andri. Tapi Vi, tugas kamu kan memang harus demikian. Kalau aku jarang bertemu kamu, aku menjadi sangat posesif dan pemarah. Aku ingin menghentikan semua ini, Andri. Aku ingin menikah dengan kamu dan mengabdikan seluruh hidupku untuk keluarga. Karena aku sangat mencintai kamu dan juga Flora. Vi, aku pikir nggak ada salahnya kalau kita segera menikah. Benar, Andri. Aku akan merawat dan menjaga Flora supaya dia tambah pintar. Kamu tahu nggak, Andri? Aku punya kenalan kepala sekolah. Sekolah itu jauh lebih baik dari sekolah Flora yang sekarang. Jadi, Flora tidak akan pernah punya musuh yang akan menghina dia lagi. Kalau memang itu baik untuk Flora, kenapa enggak? Aku sangat bahagia, Andri. Karena kamu memang benar-benar mengerti aku. Mama pulang dulu ya. Ma, Flora mohon. Mama jangan pergi. Mama temenin Flora tidur. Tolong ya, Ma. Flora minta Mama menginap di sini. Flora, kamu kan sudah besar. Kamu harus mengerti. Mama harus pulang, sayang. Tapi Flora kan belum pernah tidur bersama Mama. Flora pingin tidur sambil memeluk Mama. Seperti anak yang lain tidur bersama mamanya. Mas, minum, Mas. Ya, makasih Mbak. Mbak, Suci kira-kira suka nggak ya sama cincin ini? Suci pasti suka. Bukan karena cincinnya, tapi karena siapa yang memberikannya. Mbak yakin Suci pasti akan menerimanya dengan senang hati. Sebentar lagi saya akan menjemput dia, lalu mengajaknya ke tempat yang romantis dan melamarnya. Pastinya malam ini akan menjadi malam yang paling istimewa. Saya sudah siap untuk menikahinya, Mbak. Halo? Halo, Mas. Ya, Ci. Mas, maaf.
Saya nggak bisa pulang untuk malam ini. Saya harus nginap di sini. Flora minta ditemani untuk malam ini. Aku udah gak tahan lagi, Ci. Aku udah begitu pengertian, tapi kamu malah nganggap aku seperti kacung. Sekarang kamu malah meminta aku membiarkan kamu menginap di rumah Andri. Itu udah keterlaluan, Ci. Tapi Mas... Cukup, Ci. Cukup! Halo? Halo? Dimas? Yo, J, come on, yo, yeah, Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu, kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu, yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu, kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu, yang akan temanimu melalui hari. Suci.